Cuman Bapak Ibu, ya senang sekali bisa bertemu kembali ya, meskipun ini suasananya siang itu agak ngantuk ya. Mudah-mudahan eh, hari ini dengan semangat kita untuk sama-sama belajar, kita tetap semangat dan tidak terasa nanti tahu-tahu sudah sore ya. Jadi tetap menjalankan ibadah puasa ini dengan sukacita, dengan ikhlas, dan tentu lancar dan dimudahkan ya Bapak Ibu. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saya mulai ya karena ini sudah jadi kita mau bicara tentang Down syndrome karena memang ya besok itu adalah Hari Down syndrome dunia ya. Ya ini Swan untuk dijadikan host. Oh sudah bisa. Halo, Dr. Iswan. Sudah Pak Sabto, sudah silakan. Oh sudah, Ya. sorry. Ya, ya. Jadi besok itu tanggal 21 Maret merupakan Hari Down syndrome dunia ya. Ya, kita sebagai insan kesehatan, terutama konsep Karnus, tentu kita nggak pilih-pilih, Bapak Ibu. Bukan hanya bicara tentang lambung, gangguan lambung, kemudian diabetes, dan lain-lain yang seperti selama ini kita bicarakan. Kita juga harus tahu apa itu Down syndrome. Karena kalau kita bicara tentang tubuh manusia, tentang kesehatan, itu tidak boleh ada satupun yang ditinggalkan. Lalu pada hari ini apa sih yang akan kita bahas? Jadi pandangan konsep Karnus tentang Down syndrome. Ya, berbagai kelainan anak itu ada beberapa ya, Bapak ya. Memang kalau bicara tentang kelainan yang berhubungan dengan Down syndrome, dulu semasa waktu kami masih kuliah di kedokteran itu sering disinggung apa itu idiot dan imbisil, kemudian apa itu autis, kemudian apa itu Down syndrome. Jadi ketiganya ini adalah merupakan gangguan pertumbuhan, Pak Ibu. Ideal dan imbisil itu adalah istilah lama untuk keterbelakangan mental. Tapi sekarang sudah tidak digunakan dalam istilah medis. Kemudian yang kedua adalah autis. Autis adalah gangguan perkembangan yang mempengaruhi komunikasi dan perilaku. Tetapi autis ini bukan keterbelakangan mental ya. Kemudian Down syndrome adalah kelainan genetik yang menyebabkan perbedaan fisik dan keterlambatan perkembangan. Jadi ada keterlambatan perkembangan di sini ya. Ya seperti inilah tidak asing lagi Bapak Ibu bahwa wajah-wajah Down syndrome itu seperti ini ya. Jadi biasanya tanda-tandanya adalah memang bola matanya agak menonjol seperti orang kena hipotiroid ya. Seperti ini. Jadi Down syndrome adalah kelainan genetik yang terjadi karena adanya kelebihan kromosom pada kromosom 21. Ya, normalnya manusia itu mempunyai 46 kromosom ya atau 23 pasang. Tapi pada penderita Down syndrome itu dia punya kelebihan sehingga ada 47 kromosom. Karena ada salinan ekstra dari kromosom 21. Jadi ada yang double di sini. Nah, awal terjadinya kapan? Down syndrome itu terjadi itu pada saat pembuahan. Jadi begitu sel telur bertemu dengan sel sperma, ya disitulah terjadi, mulai terjadi dan tidak bisa dicegah Bapak Ibu kalau sudah terjadi. Kromosom 21 ada di mana? Nah, ini di sini. Jadi dia double di sini Bapak Ibu. Kan kita ada 23 kromosom. Yang ke-23 adalah kromosom tentang pembawa jenis kelamin ya, X maupun Y itu ya. Jadi seperti ini. Karena dia kedobelan, makanya akhirnya yang lahir pun tidak
seperti pada umumnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi penyebabnya apa? Sekali lagi bahwa Down syndrome itu bukan karena faktor keturunan, bukan karena faktor keturunan, melainkan akibat kesalahan alami dalam pembelahan sel. Ada beberapa faktor risiko yang meningkatkan peluangnya. Itu dari penelitian, biasanya eh, kehamilan di usia di atas 35 tahun itu sudah sangat berisiko, terutama pada wanitanya ya. Kemudian riwayat melahirkan dengan anak Down syndrome. Jadi kalau misalnya ada saudaranya yang terkena Down syndrome itu juga lebih berisiko. Kemudian yang ketiga itu adalah kelainan genetik tertentu pada orang tua, meskipun ini jarang ya. Tapi kebanyakan adalah dua hal di atas, yaitu kalau misalnya menikah pada usia lebih dari 35 tahun dan pernah melahirkan anak mengalami gangguan Down syndrome. Ya, bagaimana nasib kehidupan anak Down syndrome? Jadi karena Down syndrome itu kalau sudah terjadi tidak bisa dicegah, tidak bisa diobati dan tidak bisa disembuhkan. Makanya umumnya bahwa kalau ada seorang anak yang mengalami Down syndrome itu sebaiknya ya diterima apa adanya dan diperlakukan dengan adil ya Bapak Ibu. Jadi meskipun memiliki keterbatasan dalam hal perkembangan fisik dan intelektual, maka tetap bahwa kalau sudah terjadi Down syndrome, salah satu usaha yang bisa kita lakukan adalah terapi sejak dini. Dalam hari ini adalah terapi bicara, fisik, dan okupasi. Kemudian lakukan pendidikan inklusif dan beri dukungan kepada keluarga dan lingkungan. Kalau ada anak terlahir sebagai Down syndrome, jangan dicemooh ya. Agar apa? Kasihan. Ini adalah eh, sesuatu yang khusus. Jadi perlakukanlah dengan adil dan penuh kasih sayang. Supaya apa? Anak-anak ini juga berhak untuk bahagia tentunya. Ya, ini adalah beberapa pemerhati Down syndrome. Jadi Down syndrome itu bagaimana cara mendeteksinya? Jadi kehamilan itu dilakukan UM, Bisa kemudian juga. lakukan tes amniosentesis dan CVS ya, yaitu tes genetik itu cairan ketuban atau untuk memastikan adanya kelainan kromosom. Ya, seperti itu tentang Down syndrome Bapak Ibu. Bagaimana analisa pandangan konsep Karnus pada kasus Down syndrome ini? Ya, tentu kalau kita menganalisa kelainan ini, kita harus menggunakan dasar-dasar yang benar. Seperti katakan Pak Iwan bahwa manusia yang sehat adalah manusia yang sekian triliun selnya dapat makan. Artinya apa? Bahwa kita perhatikanlah selnya, Bapak Ibu. Kemudian perhatikanlah bagaimana sel itu memperoleh energi, karena setiap kehidupan itu membutuhkan energi. Ya, kita reminding kembali terus tentang sel ya. Jadi di dalamnya banyak organ. eh, Meskipun kecil dia sebagai makhluk hidup ya. Jadi bukan benda mati, dia hidup. Kemudian sel mempunyai organ yang lengkap untuk menjalani fungsinya. Ya, inilah organ-organnya disebut sebagai organel. Apa saja yang organelnya yaitu mitokondria untuk menghasilkan energi, kemudian sitoplasma, ribosom, membran sel, inti sel, ya. Dan kecuali sel darah ini nggak mempunyai itu ya. Kalau sel darah itu beda. Di dalam inti sel itu terdapat pusat perintah utama yaitu DNA. DNA adalah struktur molekul dari pembawa sifat. Kemudian sel itu hanya dapat mencerna makanan dalam bentuk monomer, yaitu berupa apa? Berupa glukosa, asam amino, ataupun asam lemak. Kalau masih berupa karbohidrat ya tidak bisa dicerna. Kalau masih berupa eh, kolesterol juga belum bisa dicerna oleh sel.
Yang paling sulit memang mencerna kolesterol ya Bapak Ibu. Jadi semua jenis makanan tadi harus dirubah dalam bentuk monomer. Kalau monomer tersebut sudah terbentuk, maka dia bisa menembus membran sel, baik secara difusi, osmotik maupun melalui skema transport. Contohnya adalah glukosa, misalnya dia melalui transport glukos. Tentunya dengan bantuan hormon dan enzim, yaitu hormon insulin dan tirosin kinase ya, kalau pada metabolisme glukosa. Kemudian sel ini dapat memperbanyak diri dengan cara mitosis. Nah, nanti Bapak akan kami jelaskan apa itu mitosis. Bapak Ibu sekalian bahwa seperti halnya elektron itu juga berpasangan yang sering disinggung oleh Pak Iwan, bahwa manusia itu juga ditakdirkan berpasang-pasangan. Ya, dari sinilah dengan pasangannya akhirnya terjadi proses kawin. Ini adalah sistem reproduksi pada wanita, di mana wanita itu mengalami menstruasi setiap eh, selama waktu menstruasi itu berlangsung selama 2 sampai 6 hari, itu normalnya. Kemudian daurnya akan terulang atau siklusnya itu 21 sampai 40 hari. Kita bicara tentang wanita, kita nggak akan lepas dari apa namanya sel telur. Jadi seorang wanita dari lahir, kemudian dia pubertas hingga dewasa, itu di dalam tubuhnya itu ada kurang lebih 1 sampai 2 juta sel telur. Kemudian waktu pubertas itu tinggal 500.000 sel telur. Dan waktu dewasa tinggal 300.000 sel telur. Artinya terus terjadi pengurangan ya Bapak Ibu. Sesuai dengan bertambahnya usia. Jumlah sel telur pada wanita ini ya antara 700.000 sampai 2 juta. Ini sama dengan di sini. Dan biasanya pada usia 40 tahun sel telur pada wanita itu sudah berkurang terus. Dan sudah tidak ada lagi saat memasuki masa menopause. Satu sel telur ini mempunyai 22 autosom dan ini ya kromosom XX atau 44 autosom dan kromosom pembawa sifat jenis kelamin ini ya. Atau totalnya adalah 46 kromosom. Pada waktu terjadi ovulasi, jadi sel telur itu dilepaskan, maka akan ada namanya pematangan itu prosesnya. Baru nanti terjadi implantasi. Nah, nanti dia akan dikeluarkan dari ini ya, indung telurnya. Namun di sini perlu diketahui bahwa pada proses ovulasi ke pematangan ini sering terjadi gagal matang dan juga gagal menempel. Mestinya dia menempel di bagian tertentu. Tapi kalau misalnya seseorang itu mengalami gangguan metabolik, maka bisa berisiko gagal matang dan gagal menempel itu tinggi sekali. Kemudian kita bahas tentang sel sperma pada pria. Jadi sperma itu dihasilkan oleh testis ya. Kemudian seminal plasma dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar vaskularis dan prostat. Sumber makanan dari spermatozoa, baik yang didapat digunakan langsung seperti fruktosa dan glukosa maupun secara tidak langsung yaitu adalah glycerivoricolin atau GPC. Jadi sperma itu adalah apa? Yaitu berupa cairan yang kental putih agak kekuningan. Volumenya kurang lebih 3 sampai 5 cc yang dihasilkan. Kemudian sperma yang sehat itu 60% lebih itu bergerak aktif. Jumlahnya eh, jumlah normalnya adalah 50 sampai 100 juta per cc-nya. Jadi dalam 1 cc sperma itu ada 50 sampai 100 juta. Wih, banyak sekali. Pada kondisi tidak normal, dalam 1 cc itu jumlahnya hanya kurang di bawah 20 juta. Dan jumlah sperma yang ideal, jadi dari 100 juta ini ya minimal adalah 70% atau 70 juta ya. Dan sperma juga hampir sama dengan sel telur tadi. Kalau sperma tersusun atas 22 autosom,
Kemudian pembawa sifat kelamin yaitu XY ya. Jadi ada 44 autosom A dan sebuah kromosom X dan Y. Kalau pada wanita tadi X dan X ya, bedanya di situ. Ya. Sistem reproduksi baik wanita dan pria berbeda. Ya, ini bagian-bagiannya. Jadi hubungannya tadi ya ada ovari, kemudian ada tuba falopii, ada uterus, seperti itu. Kalau di proses pematangan itu di sini ya, di dalam ovari sini. Kemudian kemudian pada waktu menempel itu dia akan menempel sekitar ini ya tuba falopii, kemudian dia berjalan ke uterus itu. Kalau pada penderita gangguan metabolik, di sini pun sudah tidak matang baru di sini. Jadi kemungkinan gangguan pembuahan itu bisa terjadi kalau misalnya terjadi gangguan metabolik. Kemudian yang kedua, pada laki-laki itu seperti ini ya bagian-bagiannya. Jadi ada testikel dan macam-macam. Ya ini bisa dibaca lebih lanjut. Bagaimana perjalanan pembuahan? Jadi pada waktu eh, suami istri itu melakukan hubungan, maka sperma akan dilepaskan, kemudian sperma itu akan masuk ke dalam rahim ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini prosesnya. Kalau divideokan seperti ini Bapak Ibu. Ya ini banyak ada di medsos Bapak Ibu bisa lihat. Jadi 1 cc tadi ingat ya ada 50 sampai 100 juta sperma. Bisa dibayangkan kalau misalnya terjadi hubungan, dilepaskan, itu spermanya banyak sekali. Tapi hanya satu yang lolos. Dia bisa menembus ini ya. Kemudian dia masuk ke sel telur. Kita perhatikan, begitu dia bisa menembus sel telur, di situ adalah terjadi pembuahan, Bapak Ibu. Di sinilah kunci utama mulai terjadinya meiosis. Nah, kalau misalnya komponen-komponen dari kromosom ini normal, maka akan lahir bayi yang sempurna. Tadi normalnya apa? Yaitu terdiri dari 23 kromosom ya. Tapi pada kromosom ke-21 jangan double. Nah, bedanya kalau pada penderita gangguan Down syndrome itu kromosom ke-21-nya yang kedobelan. Kenapa seperti itu terjadi? Kemungkinan bahwa proses metabolisme tubuhnya itu ada mengalami gangguan atau gangguan sel abnormal di sini. Ya, ini ya kuncinya di sini. Jadi kalau sel sperma itu Tidak ada aktif share screen-nya, di Pak. mana Tidak ada share screen-nya. oh hilang ya Bu Dari ya, tadi maaf nggak ya. ada. Oh ya makasih Bu diingatkan. Aduh nggak enak. Dari awal tidak ada ya Bu ya. Iya, tidak ada, Pak Sabto. Aduh mohon maaf ini. Jadi nggak optimal nih. Jadi saya ulangi nih terpaksa ya. Sekarang udah kelihatan. Sudah. Baik. Ya, saya ulangi kalau begitu saya percepat. Jadi berbagai kelainan gangguan anak yang mengalami gangguan pertumbuhan itu kan ada dulu dikenal ada idiot, imbesil, kemudian autis dan Down syndrome. Tapi sekarang yang idiot dan imbesil itu sudah tidak dipakai, Bapak Ibu. Autis sendiri berbeda, yaitu mempengaruhi kalau autis itu gangguan perkembangan dan yang mempengaruhi komunikasi dan perilaku. Tapi kalau Down syndrome itulah gangguan genetik yang menyebabkan perbedaan fisik dan keterlambatan perkembangan. Ya, seperti ini bentuknya Down syndrome. Khas ya rata-rata
bola matanya agak menonjol seperti orang yang terkena hipotiroid. Jadi kelainannya di mana kok seperti ini? Kalau sudah terjadi Down syndrome itu eh, sudah tidak bisa diapa-apakan lagi Bapak Ibu. Jadi tidak bisa disembuhkan ataupun diobati. Masalahnya di mana? Yaitu karena pada waktu terjadi pembuahan antara sel telur dan sperma itu pada pembuahannya itu kedobelan di kromosom yang 21. Di mana itu? Ya di sini nih. Jadi manusia itu dalam satu sel telur maupun sel sperma itu ada 23 kromosom ya. Kromosom yang ke-23 ini adalah kromosom yang membawa jenis kelamin Bapak Ibu. Nah, kedobelannya di mana? Yang nomor 21 yang saling kari ini. Jadi rata-rata dari beberapa penelitian itu terjadi anaknya mengalami Down syndrome itu pada wanita yang hamil di usia lebih dari 35 tahun. Kemudian ada riwayat melahirkan anak-anaknya sebelumnya itu ada yang mengalami Down syndrome itu berisiko. Dan Down syndrome ini bukan keturunan. Jadi merupakan kelainan genetik pada orang tua ya. Ya, seperti ini tidak bisa diobati, tidak bisa disembuhkan ya karena kuncinya adalah pada proses pembuahan. Kalau sudah terjadi Down syndrome, apa yang bisa kita lihat? Ya di sini banyak ini ya pemerhati-pemerhati Down syndrome itu sering melibatkan tokoh ya. Ini contohnya adalah pelatih bola Sintayong ini. Dan memang kita semua, apalagi yang sudah mengenal konsep Karnus, Bapak Ibu, kalau sudah ketemu anak Down syndrome ini, tolong kita lebih perhatikan, lebih spesial, lebih adil, dan tentu kasih sayang yang lebih, Bapak Ibu. Jadi seperti ini, kasihan itu anak. Tapi kita harus bahagiakan mereka. Cara mendeteksi Down syndrome itu bisa lewat USG, tes darah, dan tes yang lainnya ya. Nah, bagaimana analisa konsep Karnus pada kasus Down syndrome? Jadi, kalau kita membahas tentang konsep Karnus, tentu kita akan pegang ilmu dasarnya. Ilmu dasarnya adalah biomolekuler. Seperti yang dikatakan Pak Iwan Beni, manusia yang sehat adalah manusia yang sekian triliun selnya dapat makan. Karena sel itu adalah suatu makhluk hidup, tentu sel itu juga membutuhkan energi. Bagaimana supaya sel itu bisa melakukan tugasnya dengan baik? Itu harus selalu kita perhatikan. Ya, ini adalah bagian sel. Sel itu adalah benda hidup, meskipun dia kecil, tapi dia benda hidup dan dia mempunyai fungsi yang sangat vital. Jadi kalau di dalam sel ini ada organel-organel seperti ada mitokondria, sitoplasma dan sebagainya. Ini perkecualian untuk sel darah merah ya Bapak Ibu. Kalau sel darah merah tidak mempunyai DNA. Kemudian kita tahu semua bahwa manusia itu ditakdirkan untuk berpasang-pasangan ya. Begitu sudah menikah tentu nanti ada terjadi pembuahan. Ya, ini sistem reproduksi pada wanita dan pada laki-laki. Tapi perlu saya ulangi di sini bahwa proses pematangan sel telur pada wanita itu bisa mengalami kegagalan. Pada sel telur selain harus ada proses pematangan juga ada proses implantasi. Yaitu nanti dia ditransfer ya. Setelah dari ovarium nanti ditransfer melewati tubuh fallopi kemudian masuk ke ini ke rahim ya. Tapi di sini ada resiko gagal matang dan gagal menempel. Ini adalah disebabkan gangguan metabolik. Ini kalau seseorang itu susah hamil biasanya di sini. Tetapi kalau misalnya terjadi gangguan ini, terjadi gangguan Down syndrome, bisa diduga adalah karena adanya kelainan DNA atau adanya salah program. Seperti halnya pada sel abnormal. Sehingga pada waktu terjadi pembuahan seperti ini, ya proses pembuahan seperti ini ya.
Kalau tadi ada 23 kromosom yang meliputi 22 itu merupakan autosom atau di luar kromosom pembawa ini ya, pembedaan yang membedakan jenis kelamin. Nah, nanti semua ini akan masuk. Jadi sel dari jutaan sperma tadi ada satu yang bisa masuk ke sel telur. Dari sinilah terjadi proses meiosis. Jadi proses meiosis itu beda dengan mitosis ya. Ya, ini begitu terjadi pembuahan. Nah, disinilah kuncinya. Seseorang itu mengalami Down syndrome atau tidak. Artinya bahwa keduanya itu harus betul-betul selnya normal, Bapak Ibu. Nah, kalau dia normal nanti akan muncul bayi yang lahir dalam bentuk yang normal, yaitu terdiri dari 46 kromosom ya. Tapi pada kasus Down syndrome itu dia tersusun atas 47 kromosom. Ya, seperti ini perjalanan embrio. Nanti proses implantasi itu seperti ini, Bapak Ibu. Jadi setelah dia terjadi pembuahan di sini, nanti akan berjalan. Ini pada hari ke-1 itu dia sudah mulai implantasi, kemudian pada hari ke-4 dia sudah mulai ditransfer ya Bapak Ibu. Ditransfer ke sini ya, ke uterus atau ke rahim. Dari sinilah baru janin itu berkembang. Jadi bedanya seperti apa? Peristiwa mitosis itu adalah peristiwa yang terjadi pembelahan pada sel biasa ya. Jadi dari satu menjadi dua. Kemudian dua menjadi empat. Kalau pada proses mitosis itu lebih cepat Bapak Ibu. Dari satu menjadi dua, dua menjadi empat, kemudian empat jadi 16, dan terus berkelipatan. Kalau mitosis dari dua ke empat, empat ke delapan. Enggak, maaf. Dari mitosis itu hanya dari satu ke dua. Karena sel lamanya mati, muncul sel baru. Seperti itu. Jadi dari satu ke dua sel aja. Kalau yang meiosis itu banyak. Makanya kalau misalnya terjadi kelainan pada organ-organ yang berhubungan dengan ini ya, gonad. Gonad itu ya ini. Jadi yang berhubungan dengan keturunan itu biasanya proses keganasannya akan lebih lebih cepat, lebih tidak terkendali. Contohnya adalah pada orang yang mengalami kanker ini ya, kanker payudara, kemudian kanker pada rahim, serviks, pada rahim terutama itu, wah serangannya seperti itu. Karena apa? Proses pembelahannya dia cepat banget. Ya, ini DNA itu adalah struktur molekul ya pada pembawa sifat. Di sini ada sitosin, guanin, adenin, dan timin ya. Nah, nanti begitu masuk ke DNA, timin itu berubah jadi urasil, Bapak Ibu. Jadi kenapa kok terjadi sel abnormal? Ya, ini kembali lagi ke masalah pembentukan nutrisi sel, seperti yang disampaikan Pak Iwan tadi, bahwa manusia sehat adalah jika semua selnya dapat makan, tapi makanannya yang benar. Nah, pada orang-orang yang mengalami gangguan, ternyata kalau misalnya dia gangguannya pada kromosom tadi, ada yang salah, yaitu cetak birunya ini terganggu oleh namanya malondialdehyde. Nah, malondialdehyde ini jahat banget Bapak Ibu, kalau dia sudah masuk nanti semuanya jadi kacau. Seperti yang sering diperagakan oleh tim Karnus. Jadi yang benar kalau masak rawon itu dagingnya sekilo, garamnya sedikit. Tapi kalau misalnya terjadi kelainan seperti ini, bisa kebalik-balik. Nanti dagingnya cuma sesendok, garamnya sekilo. Jadinya sel abnormal. Termasuk juga pada ibu yang ini ya, yang berisiko tinggi, yaitu ibu-ibu yang usianya udah di atas 35 tahun tadi. Biasanya kalau misalnya pola hidupnya dan juga pola kesehatannya kurang baik, risiko terjadinya gangguan sel abnormal ini
sangat besar. Ya, adanya malondialdehid mempengaruhi semuanya. Dan bagaimana eh, pencegahan dan juga ininya apa meminimalkan risiko terjadinya bayi lahir dengan Down syndrome, ya tentu kita harus menyiapkan generasi emas, yaitu pada terutama kalau Down syndrome itu ya di sebelum pernikahan Bapak Ibu. Kalau ini generasi emas ini untuk tumbuh kembang ya. Kalau stunting itu di sini masih bisa dicegah. Tapi kalau Down syndrome sudah nggak bisa Bapak Ibu. Jadi nasibnya yang nggak bisa diapa-apakan kalau sudah terjadi Down syndrome. Tidak bisa diobati, tidak bisa dicegah. Sekali lagi, cegahlah di sini Bapak Ibu. Gimana caranya? Ya, kita terapkan konsep Karnus Bapak Ibu. Yaitu pastikan bahwa tubuh itu terutama sel-selnya itu bisa mendapatkan nutrisi sel dengan baik. Yaitu mendapatkan glukosa, asam amino, asam lemak, kemudian ion dan juga vitamin ya Bapak Ibu. Kalau ini eh, sudah terbentuk dengan atau sudah tersedia dengan baik, maka kasus gangguan metabolik itu eh, bisa disembuhkan atau bisa disempurnakan. Pada kasus Down syndrome, Ya, ya. kemungkinan bahwa gangguan DNA Oke. tadi terganggu karena malondialdehid. Eh, Jadi malondialdehid dari mana? Yaitu biasanya pemecahan polimer lemak menjadi monomer asam lemak itu tidak sempurna. Kemudian juga di dalam darahnya banyak sekali eh, ini ya yang membuat sesuatu menjadi ROS tadi, yaitu banyak oksidator. Banyak sekali misalnya ada senyawa yang mendekati logam yang sifatnya itu oksidatif ya di situ. Itu akan berisiko sekali. Jadi untuk mencegah Down syndrome itu pastikan bahwa pada waktu kita menyiapkan pembuahan, yaitu minimal 3 bulan itu sebelum pembuahan, itu kita sudah lakukan terapkan konsep Karnus. 3 bulan saya kira masih berisiko ya. Jadi kalau ingin anaknya lahir, pastikan bahwa usia ibunda ini jangan melebihi 35 tahun. Karena dari beberapa literatur dikatakan kalau wanita yang usianya di atas 35 tahun itu kromosomnya sudah tidak sempurna dan kemungkinan terjadi eh, kesalahan ya dalam hal proses pembuahan itu kemungkinan bisa terjadi dan berisiko terjadinya Down syndrome. Tapi dengan pola-pola pemberian nutrisi yang benar, kemudian kalau misalnya ada inisiator oksidatif di dalam darah diikat dengan nutrisi Karnus, secara logika itu bisa membantu sekali Bapak Ibu. Caranya apa ya? Lakukan 7 langkah di sini. Perbaiki metabolisme tubuh sampai ke tingkat sel, kemudian pastikan makanan yang dikonsumsi benar-benar makanan manusia itu untuk meminimalkan inisiator oksidatif tadi. Demikian juga hindari makanan yang dimodifikasi, sulit dicerna, itu untuk meminimalkan adanya kegagalan tubuh dalam mencerna polimer lemak menjadi asam lemak. Kemudian kalau memang sudah kadung, sudah ada polimer lemak yang ada di tubuh kita, ya itu kita bisa pacu dengan merangsang terjadinya reaksi beta oksidasi, yaitu dengan pemberian nutrisi seperti beras karnus dan sebagainya. Kemudian pastikan juga supaya hormon itu kerjanya juga balancing, kita harus berpikir positif, cukup istirahat, itu penting sekali. Kemudian untuk mengoptimalkan energi pada sel, ya kita juga harus cukup vitamin D. Dengan berjemur kita akan terpenuhi dan supaya bahwa proses ini ya pembentukan DNA RNA ini berlangsung dengan baik, itu tolong pintu-pintu
yang menyebabkan oksidasi tadi ditutup semua. Dari mana saja? Yaitu eh, jauhkan kita dari gangguan metabolik, jauhkan kita dari makanan-makanan yang mengandung logam ataupun hal zat-zat lain yang sifatnya adalah oksidatif. Dan di sini ada kabar baik Bapak Ibu bahwa untuk anak-anak yang mengalami Down syndrome meskipun tidak bisa disembuhkan, tidak bisa dicegah lagi, tapi ternyata ada penelitian bahwa penggunaan SEGC atau epigallocatechin galat itu mampu membuat anak-anak Down syndrome itu menjadi lebih tenang dan lebih happy di sini. Kesimpulannya seperti itu. Ini dari jurnal antioksidan ya. Ya. Bagaimana nasib mereka? Ya, kita lihat di dunia sana bahwa ini waktu terjadi peperangan Ukraina dengan Soviet itu pun ada prajurit dari Ukraina yang Down syndrome bisa loh, dia bisa bertempur juga ya. Kemudian ini di beberapa tempat penderita Down syndrome itu ini bahkan bisa menjadi bartender. Jadi dia bisa pinter dia dalam mengolah kopi ya, bartender cafe seperti itu. Kemudian ini beberapa dari medsos juga banyak yang mulai tampil karena mereka mempunyai keterbatasan, mereka mohon supaya diberikan keadilan ya. Dalam hal ini mereka menunjukkan bahwa Down syndrome itu sebenarnya bisa melakukan aktivitasnya secara mandiri. Dan satu permintaannya apa? Mohon dimaklumi dan berilah dia kesempatan. Ya, besok adalah Hari Down Syndrome Dunia, 21 Maret 25. Bapak Ibu bisa mungkin dari beberapa medsos, Bapak Ibu bisa lihat mereka dan tentu kita sebagai insan Karnus, kita prihatin dengan keberadaan Down syndrome ini Bapak Ibu. Cegah jangan sampai muncul Down syndrome atau korban-korban lainnya ya. Caranya gimana? Yaitu pada pasangan-pasangan yang mau menikah itu sebaiknya direncanakan dengan matang ya. Sebaiknya menikah di usia di bawah 35 tahun. Kesimpulan dari pembahasan kami, Bapak Ibu, bahwa Down syndrome adalah kondisi perkawinan dari sel telur dan sel sperma yang tidak sempurna. Down syndrome itu lebih berisiko pada wanita yang memasuki usia perkawinan yang sudah mendekati menopause, yaitu di atas 35 tahun tadi. Kemudian kalau sudah terjadi Down syndrome tidak bisa diobati ataupun disembuhkan. Dan salah satu cara terbaik untuk mencegah lahirnya anak-anak Down syndrome adalah melalui program menyiapkan generasi emas, namun jalankan sebelum proses pembuahan terjadi. Jadi minimal 3 bulan sebelumnya terapkan konsep Karnus. Akan lebih bagus kalau 1 tahun sebelumnya. Dengan cara apa? Mengikuti program P3D tumbuh kembang anak. Ya, nanti ada program baru untuk tumbuh kembang anak. Kemudian jika anak sudah terlahir sebagai Down syndrome, sebaiknya kita memberikan perlakuan penderita Down syndrome itu secara khusus, berikan support terbaik, dan berikan sebuah keadilan untuk mereka. Kemudian penderita Down syndrome itu kesehatannya bisa dikondisikan lebih optimal dengan nutrisi tambahan. Tadi dengan EGCG tadi ya, yang ada di AT Karnus. Kemudian lebih jauh AG Karnus dan AT Karnus ini sangat membantu meningkatkan derajat kesehatan penderita Down syndrome. Ya, kenapa kami berani menyampaikan seperti itu? Karena ada beberapa yang sudah kami tangani ya. Jadi ini untuk ibu yang waktu itu hamil, dia minum AG Karnus, anaknya lahir sehat seperti ini. Ini juga minum AG Karnus dan AT Karnus, ternyata anaknya sehat. Dari 2 foto ini sebenarnya ada banyak ya. Ibu-ibu yang susah hamil itu ternyata setelah menerapkan konsep Karnus itu bayinya lahir dengan normal dan sangat sehat. Kemudian kalau sudah terjadi Down syndrome, ini ada satu testimoni yang udah lama sebenarnya. Tahun 2017 itu ada adik Pramesti ya dari Sidoarjo. Ini ketemu kami udah usianya udah remaja, jadi udah 13 tahun waktu itu. Ternyata setelah diberikan
Al-Ghati atau AT itu dia awal mulanya itu dia tertutup, itu jadi terbuka. Jadi akhirnya mau bergaul, dulu nggak mau sekolah, akhirnya mau sekolah. Jadi lebih happy di situ Bapak Ibu. Dari sinilah bahwa konsep Karnus sebenarnya juga ada peranannya untuk Down syndrome. Dan yang paling penting adalah cegah jangan sampai anak-anak kita tuh terlahir sebagai Down syndrome. Dengan AG Karnus, dengan komponen nutrisinya yang cukup lengkap Bapak Ibu, ini merupakan harapan baru untuk mencegah terjadinya gangguan metabolik. Demikian juga dengan AT Karnus. Kalau gangguan metabolik bisa ditegah, harapan kami adalah sangat minimal ya, lahir bahkan bisa dienolkan ya Bapak Ibu. Anak-anak yang lahir sebagai Down syndrome cukuplah sudah, jangan ada lagi. Dengan cara apa? Yaitu cegah gangguan metabolik, cegah ketidaksempurnaan pembentukan kromosom dengan cara menerapkan konsep Karnus. Seperti itu Bapak Ibu penyampaian kami, meskipun cukup singkat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menambah wawasan kita. Dan tentu kita harus terus belajar dan belajar. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Dr. Iswan. Baik, terima kasih Pak Sabto atas pemaparan materinya. Ya, sekarang kami berikan kesempatan kepada para sahabat Karnus semua yang ingin bertanya secara langsung. Saya berikan kesempatan. Satu porsi soda. Pintu kokpit terkunci. Ada yang mau bertanya secara langsung? Saya Pak. Ada tuas dan Silakan itu, raise hand. Ya, silakan raise hand. Ada, silakan memanfaatkan Ibu fitur raise hand. Yani ya. Mana ya? Oke, Bu Yeni, saya berikan kesempatan. Silakan, Bu Yeni. Baik, saya izin bertanya Pak. Ya, Kebetulan saya punya Down syndrome. Saat ini sudah usia 18 tahun. ya. 18 tahun. Jadi waktu saya hamil itu saya masih usia 26. Ya, Suami saya 29. ya. Nah, sekarang kendala yang saat ini terjadi, anak saya itu di usia 18 tahun itu mengurung diri Pak, jadi nggak mau bergaul gitu. Ya mungkin cuman nih mohon kiatnya untuk bisa minumin AG sama AT ini, karena kan anak saya ini agak terganggu dengan suara. Sudah saya mute. Ya, jadi kebetulan anak saya ini sebetulnya nggak pilih-pilih makanan gitu. Cuman kalau misalkan dulu kalau lagi sakit minum obat tuh susah banget Pak gitu. Jadi ini mohon kiatnya kalau misalkan AG itu apakah memang harus diseduh gitu ya, atau memang ada kiat-kiat yang lain. Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Yani. Silakan Pak Sabto untuk memberikan masukan. Baik Ibu, jadi kunci utama adalah sebenarnya di Al-Ghati. Kalau AG Karnus itu kenapa kami sampaikan, itu karena dia lebih prepare bisa untuk semua kondisi ya. Tapi kalau untuk anak-anak yang susah minum AG Karnus mungkin karena rasanya yang plain tadi, itu boleh diganti dengan AK ataupun AL Karnus, itu boleh. Untuk dosisnya tetap 2 kali ya Pak? Kalau untuk usia 18 tahun sudah sama dengan dewasa Ibu, 2 kali sehari, tapi untuk penyesuaian boleh dari setengah saset 2 kali sehari. Oh baik. Iya, yang terpenting memang di AT-nya ya, karena supaya nanti satu contoh tadi Bu dari adik Pramesti tadi, dia dari mengurung diri, sekarang dia sudah bisa untuk bergurau, sudah bisa bersosialisasi dengan baik ya. Ya, sebetulnya kalau anak saya itu dulu Pak, semenjak waktu masih usia SD itu anak ceria Pak gitu. Oh iya Bu. Ceria. Jadi cuman karena waktu pandemi itu kan tiba-tiba nggak sekolah gitu kan. Nah Iya. semenjak pandemi itu dia lebih senengnya di rumah. Jadi sekarang di usia 18 tahun itu kalau saya pergi tuh agak repot Pak karena nggak mau diajak. Iya Pengennya Bu. ditinggal di rumah gitu. Iya.
Iya Bu, nanti dengan apakah dengan AL atau Oh, AK baik. itu nanti bisa diberikan mulai dari 2,5 kali saset, kemudian Algatinya dicoba dari 2,5 kali dulu awalnya semua 2,5 kali, baru nanti kalau udah menyesuaikan jadi 2 kali 1 terutama untuk AT-nya ya. Oh, baik. Iya. Boleh bertanya yang pertanyaan lain, Pak? Ya, oke, nanti akan berikan kesempatan lagi. Sekarang kita berikan kesempatan kepada peserta yang lain terlebih dahulu ya, Bu Yani. Terima kasih ya. Baik, kemudian saya berikan kesempatan kepada Bu Linggar untuk bertanya. Silakan. Iya. Selamat siang, Pak Sabto, Dokter Selamat siang Iswan. Ibu Ya, Linggar. silakan Bu Ya, Linggar. saya mau tanya. Kebetulan saya kan banyak ini ya, jadi belajar-belajar untuk nambah pengetahuan. Nah, ini yang saya pernah tahu dengan suntikan enzim itu bisa merubah. Yang terpenting kalau IQ kan katanya tidak bisa dirubah. Saya tahunya kan sekitar 60-an, tapi kenyataan saya menemukan ada satu dokter di Surabaya itu bisa membuat, tapi itu di bawah 5 tahun ya Bapak ya. Jadi dia dengan terapi enzim ini IQ-nya anak Down syndrome bisa sampai 120 dan itu penelitian. Nah, saya ingin tahu IGCG tadi saya cek itu di Google itu dia sepertinya bisa merubah wajah. Maksudnya Down syndrome kan ada ciri khusus ya di Iya. wajahnya. Apa yang maksudnya pasien yang tadi pernah memakai Algati ini apa ada perubahan untuk di wajahnya ya? Gitu. Kalau Maksudnya. perubahan dari bentuk wajah sih nggak bisa Bu ya. Jadi alisnya seperti itu ciri khasnya. Tapi Mm-mm. untuk suasana hatinya dia menjadi lebih ceria. Itu Oh, bisa. iya, Jadi kalau misalnya apapun yang dikatakan kita pakai ilmu dasar ya, itu logika ya Bu ya. iya, Sebenarnya di Karnus ini bukan testimoni, kita ini penelitian sebenarnya, cuman karena iya, N kita ini masih sedikit, jadi kita seolah-olah belum masuk penelitian, tapi kita bukan testimoni. iya. Heeh. Jadi eh, kalau sudah terjadi Down syndrome, artinya pembuahan sudah terjadi itu ibaratnya keputusan sudah dijalankan ya. Iya, Ya tidak bisa diapa-apakan lagi. Kenapa? Karena sudah terjadi eh, eh, pembuahan dari kromosom yang mengalami kelainan. Sehingga kalau normalnya ada 46 kromosom, ini ada 47 kromosom ya tentu beda. heeh. Nah, sedangkan eh, Ibu tahu sendiri tadi proses meiosis itu sedemikian cepatnya seperti itu dan deviasinya tinggi banget. Jadi kalau dari awal sudah terjadi kelainan, ya nggak bisa diapa-apakan seperti itu. Kemudian kalau pengalaman kami sebenarnya bukan satu anak ya, hanya yang berhasil kami wawancarai ini tadi adik Pramesti. Ada beberapa anak, kasusnya juga mirip, itu rata-rata mereka suasana hatinya menjadi lebih baik. Awal mulanya dia mengurung, kemudian dia bisa bersosialisasi, kemudian dia lebih pintar, benar, lebih pintar. Jadi adik Pramesti ini dulu nggak mau sekolah, kemudian untuk menghafal eh, Quran ya waktu itu dari orang tuanya dibilang bahwa dia untuk menghafal surat saya lupa surat apa tuh, pokoknya enggak utuh loh. Sekarang dia pintar bahkan dia sudah bisa membaca beberapa doa ini ya sesuai keyakinannya adik Pramesti itu. Iya. Itu lebih pintar Ini Bu dan bisa ini usia membuat besar masak ya bisa. Pak ya tadi sudahan ya. Iya, ketemu kami Oh ya. usia 13 Heeh. tahun, kemudian kami tangani itu waktu itu selama 6 bulan itu sudah berkembang. Jadi Oh biasanya dia menggunting itu nggak bisa, sudah bisa iya. menggunting, kemudian memasak nggak bisa juga. Sekarang bisa memasak. Bahkan kalau ketemu kami Hmm. ditanya cita-citanya pengen jadi apa, Dek? Mm-mm. Dia senyum, kemudian saya ingin buka catering. Oh bisa ya. Iya, dia bilang Wah. gitu. Itu ada di Oke oke. Sidoarjo itu. Iya. Iya iya.
Iya, soalnya teman saya kan ada, anaknya udah 20 berapa, tadi saya ajak, ayo lihat webinar, waduh masih sibuk, aduh sayang, saya bilang gitu. Karena saya yang tahu itu, kalau yang dokter itu dia mintanya tuh pokoknya masih lah baru lahir, atau dia bisa membantu, tapi kalau udah Iya, dewasa, banyak yang, maksudnya kalau di atas 5 tahun ini kan, maksudnya kan perkembangannya kan udah bentuk anak gitu loh. iya sudah terjadi, Bu. Ya, kalau ini Hmm, maksudnya ada hope gini kan, saya kan bisa share ya kan, Iya, jadi saya ada satu komunitas karena kebetulan saya kenal dengan profesor ini, jadi saya ada komunitas pasiennya itu saya masuk di sana gitu loh, iya Ibu. Pak. Jadi pikir saya tadi itu mau saya tanyain, mereka pada telat, pada sibuk, enggak jawab. Aduh ya sudahlah. Gitu. Iya. Kalau boleh tahu tanya ya, mungkin kan ini ABK ini kan ada Iya. yang ini selain apa? Selain Down syndrome ini apa bisa ya untuk EGCG ini? Maksudnya di luar Down syndrome kan untuk Untuk kasus autis dari laporan yang ada, jadi ada beberapa tipe autis yang tipenya itu tantrum. ya, Kalau misalnya makan manis tantrum, kemudian dia ya, tahu-tahu nggak ada apa-apa, dia mukul, ngamuk ya. gitu ya. Itu setelah minum EGCG ini dia tenang, nggak pernah tantrum. Oh, iya, Ya. iya, iya. Ha, 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 ha. Dan ternyata Iya, memang kalau dari tadi gambaran EGCG itu kan dia bisa menangkap inisiator ya. iya, Memang saya baca dari beberapa penelitian di Amerika, ini di luar kasus Down syndrome, pada anak autis itu memang ditemukan ada beberapa eh, senyawa ya di sel-sel otaknya, di neuronnya itu ada kayak semacam ada PB, ada senyawa seperti logam gitulah. Nah, itu bisa iya. diikat oleh EGCG. EGCG ya. Kalau Kalau sebenarnya bukan EGCG, Bu, lebih tepatnya adalah ikatan kompleks. Karena di Al-Ghati ini isinya adalah ikatan kompleks. Kalau EGCG itu dia tipe sifatnya hijaunya ya bukan itu ya. sebagai antiselating. EGCG hanya sebagai Oh, antioksidan. Nah, kalau oh, EGCG ini dikombinasi dengan kolagen itu akan menjadi ikatan kompleks ikatan yang bisa kompleks. mengikat itu gitu. Oh, iya ya. Berarti Iya. untuk CP bisa ya, cerebral palsy. Cerebral palsy pernah ada pengalaman yang dari Jember itu membaik ya. Tapi sampai sekarang Iya. saya belum ada laporannya lagi. Oh, iya ya. Yang Iya, penting ada progresnya Pak. Kalau untuk harapan ada. untuk sembuh itu kan memang kita nggak bisa ngomong ya. Yang terpenting ada, maksudnya membaik itu kan udah. Iya, Heeh. Ya. ada Bu. Iya. Heeh, heeh. Ini Ya, Dokter Ari makasih. ya mau urun rembuk. Oh, Dokter iya itu. ya, boleh. Ya, silakan Dokter Ari kalau misalnya mungkin ini kok resen. Ya, saya berikan kesempatan. Iya, ya terima kasih. Ya saya urun ini pengalaman tentang perawat anak Down syndrome. Jadi harapannya memang sangat besar dan hasilnya nyata gitu kan ya. Ini saya saat ini sedang merawat anak Down syndrome mulai bulan Juli. Dan ternyata ini perkembangannya banyak sekali. Mungkin sebentar saya bacakan ya. Jadi setelah kita tangani dengan ini ya konsep Karnus, waktu itu dikasih AG Daily sama AT, Algati, Iya. itu bicaranya lebih jelas daripada sebelumnya. Kemudian bisa mengingat nama-nama guru, teman sekolah, lokasi rumah gurunya seperti itu. Dan yang penting juga lebih anteng di dalam kelas. Jadi dari sebelumnya tuh biasa kan anak lari-lari, ntar gitu. Ini lebih anteng lagi. Terus mau diajari ngaji. Lebih banyak. Biasanya 2-3 baris, sekarang 2-3 lembar. Wih, luar biasa. Ya. Kemudian ada inisiatif sendiri juga untuk bisa mau sholat sendiri ya. Tapi sudah masuk waktu sholat ya, mau sholat gitu kan. Terus juga ada inisiatif untuk bantu ibunya melepas baju, biasanya kan harus Dilayani. dibantu. Dia inisiatif Iya. untuk pakai baju sendiri, melepas baju sendiri, terus pakai sepatu sendiri, seperti itu. Kemudian yang lagi ini kelainan bawahnya yang jantungnya itu sudah sembuh. Apa namanya ini ya?
hipertensi pulmonal. Jadi saat sebelum ini kan dia minum obat ini ya, obat jantung ya. Jadi pada bulan Februari kemarin obat jantungnya itu sudah dihentikan sama dokter jantungnya karena hipertensi pulmonalnya itu sudah normal, sudah nggak ada lagi gitu. Jadi sudah lepas obat. Sebelumnya sudah minum sildenafil, kemudian juga apa obat darah tinggi juga. Nah ini sekarang sudah nggak ada, Iya. tidak minum lagi. Dan Oh, dokter gitu. jantungnya heran, ini biasanya hipertensi pulmonal itu pulih 2 tahun. Ternyata 1,5 tahun sudah normal gitu sejak ditangani oleh dokternya itu gitu. Ini kemarin sudah lepas obat bulan Februari. Yaitu jadi ada kenaikan apa namanya progres yang banyak ya untuk anak ini. Ini umurnya 11 tahun dan sekolah inklusi di apa campuran ya. Campuran Iya, itu. Laki ke perempuan ya, Dok ya? Laki. Oh, laki Ini ya. terus saya lihat fotonya itu lebih ceria daripada ini saya foto dapatkan bulan Februari kemarin daripada yang bulan November. Nah, itu saya dapatkan dari ibunya ya, ibu Bisa angkatnya ya, di-share, Dok. gitu. Gambarnya Bisa. bisa di-share. Wah ini ya pacaran. Duh, saya angkat jadi co-host nanti di-share. Bisa. Oh gitu. Ini Iya. saya pakai HP nih. Ikut pakai HP ini saya baca di Oh, ini apa di laptop. oh, datanya masih belum ready ya. Di Saya laptop. Ya udah. ada oke. laptop. Ya, Ini banyak kemajuannya ini. Terus apa ya bisa gunakan fungsi-fungsi barang ya, benda, fungsi kopi apa jadi itu. Itu. Artinya harapan perbaikan IQ otak dan sebagainya itu di organ otaknya itu banyak sekali perbaikan gitu. Tidak stop sampai di sini, enggak. Apalagi ini kan masih usia perkembangan ya. Jangankan usia perkembangan ya. Ini yang di usia tua pun lansia ya. Iya. Yang menurut kita ini otak sudah regresi apa, ternyata itu masih bisa tumbuh lagi. Artinya mulai normal lagi. Karena saat ini saya sudah merawat orang geriatrik yang sebelumnya dianggap epilepsi, kemudian tremor, tidak mau makan, setengah teler apa itu. Ini kemarin saya kontrol, sudah normal bicaranya itu, makan banyak. Seperti itu. Ingatannya pulih lagi seperti itu. Artinya selama kita memberikan nutrisi kepada tubuh kita, sel tubuh termasuk sel otak itu sangat besar kemungkinan untuk mulai sel tubuh itu kembali lagi normal seperti itu. Tidak seperti yang kita berikan saat ini. Baik. Kalau sudah rusak gitu. Gimana, Dok? Apa nutrisi aja atau integratif itu? Ada pemberian mungkin psikotropik dan juga mungkin vitamin untuk menunjang itu ya kinerja otak. Kalau yang untuk anak Down syndrome ini enggak ada vitamin lain. Yang untuk yang demensia. Yang neutropik itu malah saya hentikan obat dari dokternya itu. Jadi dia dapat obat dari dokternya itu obat apa namanya ya inhibisi. Gabapentin tuh apa namanya itu golongan itu obat inhibisi motorik. Gabapentin apa namanya gabapentin ya. Kutoin apa namanya kutoin apa itu kan dia teler memang bener dia ini ndak tremor lagi, tidak tremor, tidak tidak gelisah gitu kan. Tremor tapi kan itu remedial itu. Apa efek samping dari pengobatan atau jadi orang ini dibawa ke bukan kondisi tuanya. Jadi pasien ini dibawa ke dokter saraf karena tremor di tangan kanan kiri kan. Parkinson ya, Pak. Parkinson ya. Seperti itu. Terus di CT scan hasilnya itu regresi. Regresi cerebri. Ya, L-dopa. Betul. Regresi cerebri kan, artinya otaknya emang kerut ya, gitu. Ya sudah.
karena kok tambah lama tambah mengkerut seperti orang mabuk. Jadi kalau di waktunya makan minum mesti dibangunkan, Hmm. kasih makan minum sedikit sudah tele lagi. Jadi seharian tiduran aja, tidur kondisinya gitu. Nah, ketika saya periksa sudah saya berikan itu AG Karnus ya, AG Karnus AT di awal itu setengah saset dulu. Ketika bangun artinya dipaksa bangun. Nah, ternyata mulai bangun, saya tingkatkan 2 kali sehari, 2 kali 1. Nah, itu bulan apa kemarin? Bulan Desember saya kasih itu. Sekarang kemarin sudah normal bicara normal, terus kontak bagus, kontak verbal gitu. Iya, Dok. Gitu. Oh ya, oke ya. Jadi Oke. sangat banyak. Kemudian terkait dengan Algati itu memang benar Pak Sabto itu kompleks ya. Jadi tidak murni EGCG saja. Jadi karena adanya ikatan kompleks dengan kolagen itu yang membuat Algati itu masuk ke sel untuk merepair DNA repair dan sebagainya. Tapi kalau hanya Algati saja, wah itu Maksudnya nggak tahu EG saya. aja, Dok, maksudnya, Dok. EGCG saja. Mohon maaf. Ya EGCG saja itu saya nggak tahu ya. Tapi karena adanya ikatan kompleks dan kolagen itu yang membuat Algati ini EGCG ini bisa masuk ke sel, bisa DNA repair, adanya perbaikan seperti itu, gitu Pak. Itu yang bisa saya komentar untuk Oke. perbaikan itu. Ya, terima kasih Gitu mungkin. Dokter Ari ya untuk sharingnya ya, pengalaman beliau dalam menerapkan konsep Karnus ya yang diterapkan untuk pasien-pasien di wilayah kerja beliau ini ya, tentunya dengan berbagai macam kasus, dan alhamdulillah ternyata memang memiliki dampak yang positif ya, dampak yang besar sekali sehingga terjadi perubahan-perubahan dan progres-progres yang memang Betul. sangat itu ya, sangat membahagiakan ya tentunya ya. Iya. Gitu. Jadi itu juga sekaligus menjadi inspirasi ya, semangat bagi para sahabat Karnus semua untuk jangan ragu-ragu ya, lebih yakin untuk menerapkan konsep Karnus, karena insya Allah terutama untuk kasus Down syndrome ini ya, kita itu memang kasusnya ini kalau misalnya kita tidak berbuat apa-apa ya nggak akan ada perbaikan. Ya, Kalau betul. kita Iya. bantu ya dengan nutrisi yang membantu perbaikan neurotransmitternya ya, perbaikan sistem itu, karena perbaikan kualitas hidup itu bisa juga sangat besar sekali ya, sehingga tadi itu ada yang dari yang semula kualitas hidupnya sangat terbatas sekali, akhirnya bisa pulih, bisa kualitas hidupnya bisa itu ya Dok ya, bisa membaik Iya, ya betul. sangat Iya, signifikan membaik. itu ya. Itu yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka-mereka yang kebetulan sedang menderita ini ya kondisi Down syndrome atau apapun itu ya, tadi itu yang Iya. di Kondisi gangguan di otak. ya, gitu ya, Betul. sahabat Karnus semua, Untuk semoga bisa CP. menjadi inspirasi, dan terima kasih ya Dokter Ari sudah sharing pada Ya, kita sama-sama. semua di sini ya. Semoga sukses selalu ini Dokter Ari ya dengan konsep Sama-sama, Karnusnya siap. di Pamekasan, sehingga bisa Ya. menolong banyak orang nih ya. Iya, Bermanfaat bagi kemanusiaan. benar. Baik, Iya. terima kasih Dokter, Terima dan kasih, kita Dokter Ari. kembali ke Sama-sama, terima kasih Mas Rizwan, Pak Sabto. pertanyaan berikutnya yang sudah masuk. Ini saya bacakan dari IPC T11S. Ini Esther Jacob, Bu Esther ya mungkin ya. Pertanyaannya Pak Sabto, apakah P3D tumbuh kembang diterapkan pada semua anak termasuk yang mengalami delay perkembangan? Nah, ini silakan Pak Sabto, delay perkembangan. Ya, kalau dari pengalaman-pengalaman tadi, baik dari pengalaman kami dari Karnus Center maupun Dokter Ari di Pamekasan ya. Ya, tadi ada dua hal yang sama. Jadi dua anak tadi kan mengalami perkembangan mental ya. Mentalnya kan melambat, tapi setelah diberikan nutrisi Karnus itu ternyata hasilnya bagus sekali. Kalau tadi hanya maunya baca 1-2 ayat, akhirnya 3 lembar. Kalau yang adik Pramesti itu saya baru ingat ya. Jadi dulu itu suruh ngapalin surat kalau ngaji ya, dia ngapalin
salah satu surat itu dia tidak lengkap, sekarang jadi lengkap dan dia terus bertambah. Jadi kita udah lama nggak ketemu berapa ini ya, beberapa tahun ini. Saya kira dia sudah semakin semakin ini, semakin dewasa gitu. Jadi sangat sangat bermanfaat untuk yang delay perkembangan mental itu sangat sangat bermanfaat dan hasilnya sudah terbukti begitu Ibu Esther. Oke ya. Nah gitu ya Bu Esther ya. Jadi selain tadi yang disampaikan Pak Sabto bahwa memang kita membantu ya dengan asupan nutrisi yang tepat ya untuk perbaikan organ, perbaikan sistem ya, perbaikan nutrisi secara umum sehingga bisa menunjang. Tentu juga kita membantu ya tentunya yang bersangkutan ini untuk bisa berkembang ya, karena perkembangan ini juga terkait dengan lingkungan ya, faktor lingkungan pasti akan sangat berpengaruh dan itu yang kita kondisikan tentunya untuk benar-benar bisa membantu ya, istilahnya kalau gitu terjadi proses kejar pertumbuhan dan perkembangan lah istilahnya gitu ya Pak Sabto ya, sehingga dia Ya. minimal bisa maksimal lah, bisa optimal di kondisinya ya, syukur-syukur bisa sama dengan mereka-mereka yang normal di luar sana, tentunya dia memiliki kehidupan yang normal ya untuk berikut-berikutnya, dan itu bukan hal yang mustahil ya, bisa seorang ini bisa akhirnya bisa mendapatkan Mungkin kehidupan yang mengingatkan normal. lagi Dr. Mm-mm. Iswan, Mm-mm. ada salah satu dari ini ya, dari Mitra Karnus kan Ibu Herlina, itu kan Mm-mm. putra beliau juga Mm-mm. mengalami kasus DS ya. Itu Mm-mm. perkembangannya juga bagus. Jadi di Jakarta, Mm-mm. Mm-mm. Ibu Herlina itu putranya sekarang sangat tenang, Nah itu ya. dia sangat komunikatif ya. Mm-mm. Mm-mm. Usianya Ya. juga bahkan itu di atas 25 tahun ya, Dok ya. Iya ya, Putranya Bu betul betul Herlina ya. betul betul betul. Iya. Nah itu ya ada beberapa kasus yang memang ada memberikan dampak nyata ya, memang progres yang sangat positif, sehingga mungkin bisa juga bagi para peserta ini ya, Health Talk ini yang mungkin sebelumnya belum pernah menerapkan, cobalah ya, dicoba dulu diterapkan apa yang tadi sudah kami sarankan. Karena tentu hal yang tadi kami ceritakan itu cuma sekedar cerita aja kalau nggak dibuktikan. Silakan dibuktikan, ya diobservasi, dan nanti apabila itu ternyata alhamdulillah bisa memberikan dampak yang positif, silakan nanti bisa saling sharing ya dengan para sahabat kami semua, sehingga bisa saling menyemangati lah, memotivasi, dan juga untuk ternyata dampaknya dan juga manfaatnya untuk kasus ini di masyarakat juga mungkin bisa sangat membantu gitu ya. Karena banyak juga kasus ini ya, kasihan juga mereka yang mungkin belum memiliki akses ya untuk bisa melakukan sesuatu hal yang untuk menolong kondisinya seperti ini tentunya ya. Itu ya. Baik, berlanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak Sabto dari Bu Siswanti ya, SWIP ya. Alhamdulillah, mohon penjelasan ilmiah terkait dengan persiapan pembuahan 3 bulan untuk hindari terjadinya Down syndrome. Nah, ini silakan tadi terkait dengan materinya Pak Sabto nih. Silakan Pak Sabto untuk diberikan masukan. Ya, baik. Jadi Down syndrome itu kan ketidaksempurnaan kromosom ya. Kalau kita bicara kromosom, kita bicara DNA itu nggak akan lepas. Dan kita tahu bahwa sebenarnya tubuh itu ada satu mekanisme namanya DNA repair. Nah, supaya proses terjadinya kelainan kromosom tadi bisa kita cegah, sebenarnya tubuh itu mempunyai fasilitas DNA repair itu bisa kita optimalkan. Caranya dengan apa? Yaitu eh, ini ya, obati masalah gangguan metabolik. Karena dari masalah perubahan DNA itu sebagian besar memang karena adanya MDA atau malondialdehyde. Nah, malondialdehyde ini bisa dicegah kalau gangguan metaboliknya itu bisa kita sembuhkan ya, Ibu Sis. Jadi seperti halnya penanganan sel-sel abnormal itu eh, sudah terbukti ada beberapa anak yang sekarang sehat meskipun sebelumnya itu mengalami gangguan sel abnormal. Kemudian ada beberapa penderita yang lain saat ini juga masih dalam pengobatan yaitu
laporannya membaik, baik mulai dari kanker mata, kanker otak, kemudian ada yang kanker serviks. Ini kami mendapatkan laporan yang bagus karena dari program yang kami jalankan dalam hal ini utamanya adalah mengobati gangguan penyakit degeneratif, terutama mencegah terjadinya sel abnormal dengan cara mengoptimalkan DNA repair seperti yang disinggung Dr. Ari tadi. Itu hasilnya bagus. Dari sinilah bahwa kasus-kasus Down syndrome itu bisa dicegah seandainya ada pasangan yang berisiko tinggi. Misalnya dia nikah pada usia sekitar 35 tahun, itu sangat riskan. Meskipun tadi ada pengalaman dari ibu siapa tadi yang pertama, itu waktu itu bahkan usianya di bawah 30 tahun ya, tapi eh, kita cukup prihatin ada salah satu anak beliau yang juga mengalami Down syndrome. Itu kami duga itu adalah karena adanya masalah penyakit gangguan metabolik. Seperti kita ketahui tadi dari penyampaian kami tadi, gangguan metabolik itu mengganggu kematangan sel telur, mengganggu implantasi, yaitu perpindahan sel telur dari ke tempat yang berbeda dari indung telurnya. Itu eh, para ahli mengatakan penyebabnya adalah gangguan metabolic syndrome. Jadi dari sini bisa kita cegah, saya yakin itu bisa. Ya, makasih. Oke ya, semoga menjawab ya pertanyaan dari Ibu Siswanti tadi ya, Ibu. Dan pertanyaan berikutnya dari Bu Eka Prima. Pak, kalau untuk anak yang tingkat rasa percaya dirinya rendah, apa bisa dibantu ya dengan produk Kanus untuk meningkatkan rasa percaya diri? Waduh, ini gimana nih Pak Sabto? Silakan. Halo, Pak Sabto? Lalu dari OCD ya. Halo? Pak Sabto? Halo, Iya, apakah dengar? iya Pak Sabto. Halo, ya. Halo. Pak Sabto, ya halo. Halo Pak. Halo juga, apakah dengar? Dengar Pak, dengar Pak, dengar, Oh dengar, iya. kedengaran ya. Jadi 2 minggu yang lalu kan kita nangani anak muda yang mengalami OCD ya. Dia sudah kuliah, tapi karena sering dibully, akhirnya kasihan dia terkena gangguan mental OCD ya. Jadi akhirnya mengurung diri, diajak omongan aja pasti menundukkan kepala dan sebagainya. Ternyata setelah diberikan nutrisi Karnus, ini sementara ini masih dalam pemantauan kami. Kemarin waktu datang yang kedua kali itu hasilnya sudah anak itu diajak ngomong sudah ada kemajuan. Biasanya dia kalau diajak ngomong menunduk terus. Ternyata setelah mengkonsumsi nutrisi Karnus itu eh, sudah bisa berkomentar. Bahkan waktu itu ketemu dokter Sentot bilang katanya dokter Sentot lucu. Sebelumnya diem aja. Iya dok ya, dokter masih ingat mungkin. Iya, Iya. iya. Nah, ini ya para sahabat Karnus semua ada cerita tadi yang dari Pak Sabto ini. Jadi sepertinya kalau digambarkan ya secara awam ini kalau misalnya kondisi seperti sebelum ada penanganan itu seperti istilahnya gitu kabelnya nggak nyambung istilahnya gitu ya. Itu nggak nyambung, nggak ada listriknya. Nah, setelah penerapan konsep Karnus ini nyambungnya harus listriknya tadi itu kuat sekali sehingga apa bisa bekerja kembali ya, sehingga tadi yang sebelumnya seakan itu ya seakan pasif sekali ya, ini ternyata setelah mengkonsumsi secara rutin alhamdulillah sudah bisa lebih aktif daripada sebelumnya ya. Nah itu ya tadi tanda-tanda progres-progres yang mungkin bisa dilihat secara langsung tentunya. Oke, jadi bisa ya tentunya untuk kasus ini juga pendekatannya juga itu ya holistik juga, selain juga mendapatkan terapi konsep Karnus dengan nutrisi Karnus, tentu juga diharapkan juga dibimbing ya, ada untuk membimbing secara untuk faktor psikologinya ya, faktor psikisnya supaya dibantu. Siapa tahu ternyata memang ada hambatan psikis itu juga perlu harus diurai tentunya. Dan itu sangat membantu sekali. Jadi suatu kombinasi penanganan yang menyeluruh untuk satu kasus ini. Kemudian dari Pak Sauki, wah telat bergabung nih, sudah saya ditanya jawab.
mohon berikutnya untuk membawa topik sistem saraf. Oh, jangan khawatir ya Pak Soki, nanti akan kami agendakan untuk membahas tentang mungkin penyakit-penyakit saraf. Insya Allah ada sesinya dan mohon ditunggu ya. Gitu ya Pak Sabto juga ya. Mungkin Ya, nanti akan siap. dibawakan. Oke. Baik, berikutnya dari Pak Saiful. Izin tanya tentang epilepsi. Anak saya pria 23 tahun kena epilepsi. Dulu adiknya umur 3 bulan sampai dengan 10 juga berobat epilepsi. Nah, mungkin bagaimana mungkin secara konsep Karnus apakah bisa menangani kondisi ini gitu Pak. Nah, silakan Pak Sabto. Ya, makasih Dr. Iswan. Jadi Bapak Saiful. Saiful ya. Menyambung tadi omongannya Dr. Iswan tadi, epilepsi itu ya kurang lebih ada yang nggak nyambung ya. Jadi sistem sarafnya nggak nyambung, apakah karena meningitis atau mungkin karena adanya pembuluh darah ataupun pembuluh saraf yang terganggu ya, yang menuju ke sistem saraf pusat itu terganggu, itu bisa terjadi epilepsi. Dan kita tahu semua bahwa dengan menerapkan konsep Karnus, utamanya merekonstruksi lambung dan melancarkan sirkulasi darah, itu tidak kontraproduktif, justru sangat menguntungkan. Meskipun ya mohon maaf karena pengalaman untuk epilepsi saat ini kami belum dapat laporan seperti hal-hal yang lain ya. Kalau untuk masalah autis, masalah Down syndrome kami ada pengalaman. Kalau untuk epilepsi dengan produk AG-ATE ini jujur aja kami belum ada laporan. Tapi secara teoritik bahwa dengan konsumsi AG Karnus dan Algati itu nanti yang kalau tadi dibilangin sistem sarafnya nggak nyambung, itu akan menjadi lebih nyambung lagi. Tentunya juga harus dikombinasi dengan terapi yang lain. Apakah nanti perlu penambahan seperti asam amino yang lain atau bagaimana, itu bisa dikondisikan dulu, silahkan diikhtiarkan mungkin selama 1 bulan, itu pasti ada hasilnya. Seperti itu Dr. Irfan mungkin mau nambahkan? Iya, jadi sebenarnya kondisi ini akibat kondisi kita itu enggak ada pada kondisi fisiologis ya Pak Sabto ya. Jadi Iya. kondisi yang terjadi pada tubuh kita itu ada kalanya tadi itu kurang bekerja, ada kadang yang berlebihan bekerjanya ya. Jadi berarti dua-duanya kondisinya enggak fisiologis. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu ada pada kondisi fisiologis atau normalnya. Jadi yang enggak bekerja dibikin bekerja, yang kelebihan bekerja sehingga menimbulkan suatu kondisi yang patologis juga bisa direm. Siapa yang ngerem? Yang ngerem adalah tubuh kita sendiri ya. Bagaimana caranya? Ya nggak ada lain selain kita berusaha untuk menormalkan semua sistem di tubuh kita. Baik mulai dari pabrik ya pembuat nutrisi, kemudian suplai nutrisinya diharapkan mulai dari situ tiap-tiap sel di tubuh kita bisa bekerja secara optimal sesuai dengan fungsinya dan kemudian mulai dari sel itu pasti akan terjadi perbaikan pada cara kerja organ dan juga sistem di tubuh kita. Harapannya tentu seperti itu ya para sahabat Karnus semua. Jadi jangan diremehkan sekali untuk proses suplai nutrisi sel itu karena tubuh kita mau kerjanya fisiologis atau enggak fisiologis itu ya mulai dari sel itu. Sel itu kurang kerjanya atau malah kerjanya berlebihan sehingga patologis ya dari situ juga gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa menormalkan atau istilahnya kalau istilah kerennya istilah konsep Karnusnya sesuai dengan algoritma penciptaan kita gitu ya para sahabat Karnus semua. Berikutnya Pak Sabto dari Bu Supriyati. Mohon izin bertanya Pak Sabto ya. Untuk anak umur 6 tahun sehat, ada suara tapi tak bisa bicara. Gerakan banyak sekali. Apa ini autisme? Apa bisa disembuhkan dengan konsep Karnus? Terima kasih. Silakan Pak Sabto. Ada suara tidak bisa bicara. Berarti dia bisa Iya. mengeluarkan suara ya. Ini bisa jadi ini Suara nggak ada artinya mungkin Pak. Gitu. Iya. Kalau bicara kan ya ada artinya gitu.
umur 6 tahun 6 ya. tahun. Ya, kalau kasus-kasus seperti ini kami pernah menemukan itu biasanya di usia batita itu dia terkena infeksi ini ya, virus ya, terutama virus rubella itu yang ganas itu ya. Saya menduga kalau dia bisa bersuara tapi nggak bisa bicara, kemungkinan dia terkena ini ya, kebutuhan khusus yaitu eh, tuli total ya dok ya, biasanya ya, dok ya. Sistem saraf Bisa. pendengarannya terganggu sehingga dia eh, bisa ngomong tapi dia nggak bisa menyesuaikan. Nah ini biasanya terjadi karena waktu usia di bawah 3 tahun itu terkena virus rubella itu. Nah sekarang kita bicara tentang virus rubella. Jadi kami ada pengalaman di tahun 2017 yang lalu itu ada anak dari Aceh kalau tidak salah. Dia beruntung ya, dia itu diketahui terkena infeksi rubella tapi masih ringan. Nah, kebetulan orang tuanya mungkin orang berada ya, jadi sering dibawa ke Singapura. Di Singapura itu virusnya itu dihentikan dengan obat, tapi kan dia tergantung obat dan harus sering ke Singapura. Ternyata setelah dikombinasi dengan nutrisi Karnus, terutama AG sereal sama AG Karnus sama AT Karnus, itu ternyata akhirnya dokter Singapura itu yang memutuskan untuk tidak usah kontrol karena virusnya sudah negatif. Jadi pengalaman seperti itu dan ibunya ini senang banget ya. Cuman habis itu kita lost kontak. Jadi waktu itu laporannya ada bahwa dia ke Singapura karena apa? Virusnya masih aktif. Meskipun anak ini belum kena ya. Dan apa yang terjadi kalau kita nggak pernah ngerti itu, banyak ibu-ibu tuh bingung. Kenapa dulu anak saya waktu lahir normal, tapi begitu umur 4 tahun kok seperti anak kecil lagi gitu. Ternyata itu apa? Saraf pendengarannya itu rusak karena adanya virus rubella itu. Akhirnya menjadi seolah-olah menjadi bisu tuli. Ya, itu yang dari pengalaman kami seperti itu. Mudah-mudahan untuk putranya Ibu Supriyati ini tidak lebih berat dari itu, bahkan lebih ringan dan kalau misalnya toh ada virus itu bisa diikhtiarkan segera dikasih nutrisi ya Bu ya. Ini bukan jamu atau bukan obat. Segera konsumsilah AG Daily untuk anak-anak dan juga Algati selama setiap hari ya Bu ya, selama 1 bulan. Itu biasanya sudah bisa dilihat perkembangannya. Nah, nanti kalau ingin betul-betul sembuh memang nanti sampai 6 bulan pengobatannya. Begitu Dokter Eswan. Iya, baik ya. Semoga bisa menjawab problematika dari Bu Supriyati. Memang kondisi ini memang harus, kalau bisa memang harus dipastikan dulu ya. Ini kan ada suara, nggak bisa mengucapkan suatu kata yang bermakna, karena bisa saja itu keterlambatan dari perkembangan, ya nanti dibimbing juga bisa juga. Tapi kalau tadi seperti yang Pak Sabto bilang tadi ada suatu kondisi khusus ya, tunarungu dan sebagainya, memang harus ada pendekatan yang khusus. Bukan berarti tidak bisa normal hidupnya. Seorang penderita tunarungu itu bisa ya, bisa dengan, tapi tentunya dengan suatu usaha ekspor untuk suatu effort yang membantu untuk dia bisa memaksimalkan kualitas hidupnya. Pun demikian dengan anak-anak yang autis ini kita harus bantu untuk apa? Supaya kedepannya dia bisa tentu saja lebih normal dan mempunyai, paling penting ya, ini mempunyai kehidupan yang normal lah ya, yang tidak Iya. mungkin menyusahkan buat dirinya dan juga menyusahkan juga buat orang yang sekelilingnya tentunya gitu ya, harapannya gitu ya. Dan dari ini ada pertanyaan dari Bu Eka Prima, itu apa saja yang diberikan dan dosisnya berapa ya Pak? Ini pertanyaan terkait tadi yang rasa percaya diri. Wah ini kalau dikasih nutrisi apa nih Pak ya Pak? Ya, nih. Ya, yang masnya itu ya, kami kasih ini ya. Waktu itu AG Karnus AG minum Karnus 2 kali 1. 2 kali 1.
Kemudian AT Karnusnya itu minimal 2 kali sampai 3 kali. Jadi kombinasi antara AG dan AT Karnus ya Pak Sabto Iya. ya. Diberikan untuk saran terapinya 2 ya, bisa Kemudian dinaikkan 3 untuk pola kali. makannya juga kadang dicampuri dengan beras karnus ya itu ya. Pola makannya dicampuri dengan beras karnus. Beras Maksudnya karnus ya. antara beras biasa, beras putih biasa Ya, dicampur itu dengan beras dicampur. karnus gitu maksudnya. Dicampur Ya, atau diselang-seling Pak Sabto enaknya? waktu itu dicampur ya seingat saya. Dicampur. Iya. Kalau pada Dicampur. penderita CA itu memang strict ya. Pada penderita CA, penderita diabetes itu makannya harus dengan nasi beras karnus. Tapi kalau untuk Sarankan kasus seperti itu. kayak misalnya gangguan OCD kemarin itu dicampur ya, nggak apa-apa. Dicampur ya. Itu Iya. ternyata kenapa sih kok harus dicampur? Karena memang manfaatnya besar sekali ya mengkonsumsi beras karnus ini ya untuk memaksimalkan, terutama memaksimalkan proses pembangkitan energi. Kalau energinya cukup juga, maka apa yang dilakukan sel itu juga akan bisa maksimal ya. Metabolisme tingkat sel juga akan maksimal. Iya, Kalau setuju kalau tuh. iya, kalau energinya enggak nutut Low ya, misalnya ya. ya metabolisme sel juga akan terganggu, nggak maksimal gitu. Maksudnya gitu ya, para sahabat karnus. Iya. Ini betapa pentingnya juga mengkonsumsi faktor beras karnus ini ya. Bukan beras sembarang beras ya. Ini adalah beras karnus ya, beras yang luar biasa tentunya. Nah, saya kira ini ada pertanyaan terakhir ya, terakhir lah. Ini Pak Sabto boleh dijawab mungkin secara singkat aja dari Bu Siswanti. Ini mohon penjelasannya tentang MDA, DNA, dan sindrom metabolik ya. Singkat aja Pak Sabto. Ya, kalau MDA kan malondialdehid yaitu adalah senyawa lemak yang teroksidasi, kemudian dia masuk ke DNA. Jadi Ya, asam lemak tapi kan sudah berubah ya. Nah, itu disebut malondialdehid. radikal bebas lah istilahnya gitu ya. Ya, kalau DNA kan memang ini ya, memang dia struktur molekul dari kromosom yang dia rantai ganda itu ya. Ya, Kemudian sindrom metabolik itu segala bentuk kelainan kalau terjadi gangguan dalam hal pemberian nutrisi sel. Jadi nutrisi sel misalnya terjadi gangguan penyerapan gula, memang penyakitnya diabetes, tapi tetap itu masuk dalam sindroma metabolik. Kemudian yang kedua terjadi hiperkolesterol misalnya, berarti dia tubuh itu gagal memecah polimer lemak menjadi asam lemak. Akhirnya terjadi hiperkolesterol dan komplikasi penyakit yang lain. Itulah simbol yang disebut sebagai sindroma metabolik, di mana sindroma metabolik ini komplikasinya banyak sekali, mulai dari hipertensi, gangguan jantung, stroke, autoimun, kemudian osteoporosis dan sebagainya, bahkan bisa menyebabkan gangguan pematangan sel telur tadi ya, pematangan sel telur dan juga implantasinya, sehingga proses pembuahan itu menjadi tidak sempurna. Jadi banyak sekali efeknya. Ya, gitu Dr. Iswan. Oke, baik ya. Terima kasih Pak Sabto. Pertanyaan semua sudah terjawab. Ya. Dan tentunya kita juga ingin berlama-lama ini ya dengan sahabat karun semua, tapi waktu jua yang memisahkan kita. Tapi jangan khawatir ya para sahabat karun semua, tetap ngikutin health talk yang kami adakan ya untuk di kesempatan-kesempatan berikutnya. Kami akan tetap membahas tema-tema yang aktual dan juga yang related atau jamak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya lebih kental ya, lebih praktis untuk bisa diterapkan langsung ya pada kehidupan sehari-hari agar kita juga bisa mendapatkan manfaat besar dari penerapan konsep Karnus tentunya. Terima kasih Pak Sabto Martanto sudah berbagi dengan kita semua nih ya. Terima kasih Pak Sabto ya, Terima jangan kasih, bosan-bosan sama-sama. ya. Baik, para sahabat Karnus semua, tentunya harapan kami dari tim Karnus agar kita semua bisa lebih memahami, lebih mendalami tentang konsep Karnus ya. Yang belum kenal akhirnya sudah kenal dengan konsep Karnus, yang sudah kenal bisa lebih mendalami ya, lebih memahami. Tentunya dengan tujuan agar manfaat besar dari penerapan konsep Karnus ini bisa kita rasakan ya. Untuk kita semua, tapi juga buat untuk
bukan hanya buat diri kita, tapi juga buat keluarga dan juga buat sesama di luar sana yang masih mungkin banyak yang bermasalah dengan kesehatannya dan belum mendapatkan solusi untuk bisa mengatasi masalah kesehatannya. Tentunya menjadi kewajiban ya buat kita semua untuk bisa men-share hal yang baik ini untuk mereka semua. Dan saya dan juga Pak Sabto mohon izin undur diri dari Health Talk kali ini. Dan saya ucapkan ya semoga Ramadan bagi mereka yang menunaikan ibadah puasa lancar ya, sehat terus sampai Amin. akhir Ramadan, bisa penuh dan bisa mendapatkan full manfaatnya ya, full pahalanya ya, full manfaat spiritualnya dan juga bisa mendapatkan manfaat kesehatannya ya sampai nanti Amin. mentok di Idul Fitri kita berjumpa dengan hari kemenangan. Saya beserta Pak Sabto mengucapkan kepada para sahabat Karnus semua tetap sehat bersama konsep Karnus ya tentunya. Karena apa? Karena konsep Karnus adalah cara cerdas untuk sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Saripati bumi Nusantara, berpadu dengan pemikiran anak-anak bangsa, dengan kerendahan hati kami persembahkan. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur bermain di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Tanah airku, tumpah darahku, permata hatiku, segenap penjuru dunia memujimu. Kan ku ingat dan selalu ku kenang. Tanah airku tidak ku lupakan, kan terkenang selama hidupku.
sebagai perwujudan rasa bersyukur kami kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua sumber daya alam di Indonesia, atas semua sumber petunjuk dan hidayahnya, sehingga melahirkan pemikiran baru untuk kemaslahatan umat manusia. Kami akan terus melangkah sebagai bakti kami kepada bumi pertiwi tercinta Indonesia. Konsep Karnus, cara cerdas untuk sehat. Sehat bangsaku, jayalah negeriku.